Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kajian Senin petang pada kesempatan kali ini segera saja kita mulai nggih. Nanti insyaallah ba'da isya nggih kita masih ada waktu nggih untuk takziah nggih, karena pada kesempatan ini barengi ada layatan nggih. Jadi mungkin sebagian dari jamaah juga sudah ke sana. Insyaallah nanti ba'da isya masih bisa, insyaallah masih ada waktu bila mana nanti mau takziah. Untuk selanjutnya marilah kajian pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi tentunya Allah berikan kemudahan kepada kita semua dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu menuntut ilmu atau thalabul ilmi bersama-sama seperti pada kesempatan petang kali ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dipandu oleh saudara Ihsan, yang mana pada kesempatan petang kali ini sudah sampai surat Yusuf, nomor surat yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-50. Pada saudara Ihsan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal maliku tuni bih falamma ja'ahur rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Qala ma khatabukunna idh rawattunna yusufa an nafsih qulna khasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana khashkhashal haqqa ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal khainin. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qalal maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi
falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Qala ij'alni ala khazainil ard inni khafidun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Wa qala li fityanihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'am minnal kailu fa'arsil ma'ana akhana na'tal wa inna lahu lakhafidun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tilawah yang telah dipandu oleh Saudara Ihsan, yang mana pada kesempatan kali ini tadi dibacakan surat Yusuf ayat yang ke-50 mulai ayat yang ke-50 sampai 63. Mudah-mudahan dengan bacaan tilawah tadi tentunya bisa menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung Ustaz Joko sudah rawuh di tengah-tengah kita, marilah kajian pada kesempatan kali ini segera saja kita mulai. Pada Ustaz Joko, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir ila akhir ayat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pembahasan malam hari ini tentang bab masjid. Minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sholat berjamaah, mulai dari keutamaan, kemudian tata caranya, adab imam, adab makmum, kemudian sampai dengan takbir intikal yang terakhir. Takbir intikal itu kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau Masjid Istiqlal kalau di Indonesia itu takbir yang dikumandangkan setelah takbirnya imam. Imam Allahu Akbar, terus ada Allahu Akbar, untuk memastikan bahwa semua jamaah mendengar takbir dari gerakan-gerakan imam. Itu namanya takbir intikal. Kalau kita ya mungkin salat Idul Fitri yang jamaahnya banyak, sound sistemnya tidak memadai. Tapi sound sistem Chandra Dewi ya guys, tekan alun-alun Karanganyar suaranya kayak tidak perlu takbir intikal. Satu masjid tidak perlu takbir intikal, tapi kalau seperti di Masjidil Haram yang jamaahnya sampai di dekat-dekat hotel, meluber kemana-mana itu ratusan ribu orang itu, nah maka boleh ada takbir intikal ya. Kemudian sekarang kita masuk bab masjid, karena sholat jamaah umumnya ditunaikan di masjid. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu tempat yang dimuliakan Allah di muka bumi yang disebut sebagai Baitullah ya masjid ini. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Gojekannya itu, kalau ada orang baik di masjid ya lumrah. Tapi kalau ada orang itu kok jujur baik padahal dia di pasar, itu luar biasa. Tapi kalau ada orang kok di masjid elek lah, wis nenggon apik wae elek, apa meneh nenggon elek gitu maksudnya. Jadi masjid ini adalah satu tempat yang menurut Allah tempat yang dicintai, yang paling baik di muka bumi. Maka siapa yang masuk masjid maka dia menjadi tamunya Allah. Siapa yang menjadi tamunya Allah maka dia akan disubyo-subyo, disugoto oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat muslim kita sami menika diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjadikan bumi sebagai tempat bersuci dan tempat sholat bagi kita.
Kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Allah. Artinya seluruh permukaan bumi ini sesungguhnya merupakan masjid, karena masjid itu kan maknanya tempat sujud gitu ya. Jadi sholat jamaah itu bisa dikerjakan di masjid, di sawah, sementing orang yang tengah teledoan gitu kira-kira ya. Bisa di ladang, bisa di mana saja kita bisa mendirikan dan bersujud pada Allah saja, kecuali tempat-tempat yang memang secara rinci, secara jelas diterangkan Rasulullah tidak diperkenankan untuk menjadi tempat sujud. Mungkin nanti ada pembahasan di belakang. Maka siapapun umat ini yang dia menjumpai waktu sholat dimanapun dia berada, hendaknya dia menunaikan sholat itu dimanapun dia berada. Tersabit tasah nunggu kondur ya, kalau memang pelaane iki rampungnya jam 3 ya duhure ten ngalas. Nggih, keng dalem pun persiapan yang nggo telesan yang nggo sarung tinggo duhur jamaah. Bahkan waktu kita membahas tentang bab azan itu, siapa yang menggembala kambing kemudian dia berazan di sana, pahalanya sangat besar. Nanti mboten nunggu dadak kondur sik mulihke napa wedhuse terus ndak masjid. Yang mukimin wajib dia ke masjid. Tapi yang sedang tidak mukimin, dia bekerja di sawah, dia bekerja di mana, maka dimanapun dia melihat dan sudah mengetahui tiba waktu sholat, hendaknya salah satu di antara mereka mengumandangkan azan, kemudian sholat berjamaah. Walaupun nanti ada ruksah-ruksah ya, dan keterangan ada keringan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Dzar dia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, masjid mana lagi ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Aku bertanya berapa lama jarak pembangunan kedua masjid itu? Beliau menjawab 40 tahun. Kemudian beliau ngendika, wa inam adrakatka as-salatu fasolli fahuwa masjidun. Dimanapun, di tempat manapun kalian menjumpai waktu sholat, maka sholatlah di situ, karena tempat itu dijadikan masjid atau tempat ibadah. Di riwayat lain dikatakan sebab seluruh permukaan bumi ini adalah masjid. Maka dulu ketika sebelum turun surat Al-Baqarah 143, kiblat pertama umat Islam ketika sholat itu tidak ke Masjidil Haram, tapi ke Masjidil Aqsa. Baru ketika turun Al-Baqarah 143, kiblatnya bergeser dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Itu menunjukkan sebagai bantahan bahwa umat Islam itu tidak menjadikan kiblat itu sebagai sesembahan. Karena dulu umat Islam pernah sholat menghadap masjid, kemudian turun saat Al-Baqarah 143, umat Islam geser atas kiblatnya ke Masjidil Haram. Ini sebagai bantahan, sebagian orang berpendapat menuduh bahwa orang Islam itu menyembah berhala, menyembah Ka'bah. Karena di dalam Ka'bah ada Hajar Aswad, batu hitam itu, dianggap mereka menuduh umat Islam ini menyembah berhala, batu. Nyatanya sholatnya kiblatnya ke Ka'bah. Di Ka'bah ada Hajar Aswad. Jadi sebagian orientalis, sebagian non-muslim itu menuduh orang Islam itu ya podo dinamisme podo, menyembah benda-benda. Karena kiblat orang Islam itu adalah Ka'bah. Nah, keterangan ini dibantah dengan fakta bahwa awalnya sholat 5 waktu itu tidak berkiblat ke Masjidil Haram, tetapi ke Masjidil Aqsa. Baru setelah turun Allah, waktu itu Nabi ngen-ngen gitu ya. Nabi ngen-ngen di ngen-ngenan
Mbok yo Gusti Allah ki dawuh salat iki kiblate ning Masjidil Haram gitu. Nabi ngen-ngen ngoten niku dikabulkan oleh Allah. Sehingga turun surat Al-Baqarah 143 memindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa kiblat itu hanya satu titik arah saja. Di mana kita menghadap ketika kita sholat, kita tidak menghadap Ka'bahnya sebenarnya, tapi kita menghadapkan wajah kita. Wajah itu wajihnya lillati fataras samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Aku hadapkan wajahku, wajah itu wajihnya lillati fataras samawati wal ardh, kepada Tuhan pemilik langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa di sini menunjukkan bahwa dimanapun kita menjumpai waktu sholat, ya menawi saged golek masjid, alhamdulillah. Misalnya kalau perjalanan memungkinkan mampir masjid, alhamdulillah. Tetapi ketika kita sami nembe nyambut damel, nembe kuliah, apalagi kuliah di daerah yang non muslim itu, kalau gelem masjid teng pundi? Kuliah di Jepang, kuliah di Rusia, kuliah di Eropa yang beberapa titik tertentu bisa jadi satu kampus itu mahasiswa muslimnya hanya 2 atau bahkan dia sendiri. Manapun dia berada, ketika sudah waktu sholat dia bisa mengerjakan sholat. Ada dari teman-teman kita yang kuliah di Jepang, S2, S3 di Jepang, ketika waktu duhur izin sama dosennya, minta izin sholat. Nanti dosennya bilang, kok suwe sak jam? Tidak, sebentar saja, 5 menit maksimal. Kemudian dia wudhu, ya sudah kursi ini ruang kuliah digeser sedikit, gelar sajadah di situ. Sebab dia satu-satunya mahasiswa muslim di sana. Sama seperti kadang-kadang pemain sepak bola Eropa, Muhammad Salah, sapa kuwi pemain sepak bola muslim itu, mereka kadang-kadang sholat di stadion begitu. Karena ketika Liga Champion kemarin misalnya, Liga Champion itu jam ngasar tekan maghrib dalam kondisi puasa. Kayak si siapa Real Madrid siapa tuh Mas? Pemain Real Madrid siapa? Mas Harto ya pemainnya. Ya udah. Si siapa? Karim Benzema itu. Nah, Karim Benzema itu mereka itu bermain dalam posisi sedang puasa. Begitu waktu asarnya, mereka asar di stadion itu gelar klub. Waktu dia lawan Liverpool juga ada pemain muslimnya, Real Madrid ada pemain muslimnya, bisa jamaah. Begitu waktu maghrib ya mereka jeda sejenak, permainan jeda sejenak. Wasiti memberi kesempatan pemain-pemain muslim untuk walaupun sekedar minum atau buka puasa. Kemudian kalau waktunya masih panjang, mereka diberi kesempatan untuk maghrib. Ya sholatnya pinggir lapangan situ. Mau datang metu stadion ke masjid ya kangelan kan gitu. Kok bal-balnya selakbar no. Ya gitu. Artinya dimanapun kita berada, begitu kita masuk waktu sholat, di situ kita mengerjakan sholat. Ini menunjukkan bahwa Pak Joko sering matur, semakin ibadah itu wajib, maka semakin mudah pelaksanaannya. Semakin ibadah itu wajib, maka semakin mudah pelaksanaannya. Wajib kok angel, wah, yang lakone piye? Misal kudu ning masjid, lah ten sawah, menten pundi kayak bal-balan lagi nopo, wah berat itu. Maka dimanapun kita berada di situ sesungguhnya bisa menjadi tempat sujud kita. Walaupun Islam mendorong kita sami untuk sholat di masjid yang seperti kita bangun ini. Keutamaan membangun masjid. Diriwayatkan dari Utsman bahwa Nabi SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan."
barang siapa yang membangun masjid karena Allah, yabtaghi bihi wajh Allah, dan hanya mengharapkan ridhonya Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis Bukhari Muslim. Ini yang mendorong kita berlomba-lomba membangun masjid, ya, membangun tempat sujud. Tapi syaratnya ya ba'taghi bihi wajh Allah. Membangun masjid niku nawaitunya mengharap ridho Allah. Sebab ada kadang-kadang itu takmir masjid ora rukun terus gaya masjid dhewe-dhewe, lha wis bisa urusan. Bangun masjid bukan karena usis ala takwa, bukan karena ketakwaan, tetapi karena iftirak, karena perpecahan. Takmir masjid itu udur, tarawih 11 pas likur, subuh kunut ora kunut, akhirnya wis ya masjid dhewe-dhewe. Kalau nawaitunya sudah iftirak, perpecahan seperti itu, dia bukan termasuk yang disebut oleh Rasulullah yang akan mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid, walau kama hadsil qotohi, barang siapa membangun masjid walaupun kayak sarang burung, kayak pagupon, kayak pagupon. Libidiha, tempat burung itu dokok kendok, ngangkrem dok itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun baginya, membangunkan untuknya rumah di surga. Tapi mungkin bagian belakang ada penjelasan tentang salah satu tanda-tanda hari kiamat mau tiba itu adalah kaum muslimin bermegah-megahan dalam membangun masjid. Di satu sisi membangun masjid itu ada motivasi, dorongan untuk membangun masjid, tapi satu sisi Nabi juga ngendika salah satu tanda-tanda hari kiamat itu adalah umat bermegah-megahan dalam membangun masjid. Doa ketika berangkat ke masjid. Ummu Salamah berkata apabila Rasulullah keluar dari rumah menuju masjid, beliau berdoa bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla au azila au uzalla au azlima au uzlama au ajahla au yujahala alaihi. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu dari kesesatan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, kezaliman atau dizalimi, atau kebodohan atau dibodohi orang lain. Hadis Bukhari Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis sahih. Ya minimal bismillahi tawakkaltu Allah, yang pendek nih. Okay. Di riwayat lain ditambahkan wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Di hadis lain Nabi juga ngendika dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW keluar untuk menunaikan sholat, beliau membaca Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa khalfi nuran wa fi asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi sya'ri nuran wa fi bisri nuran. Ya Allah, berilah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, wa fi sam'i nuran,
cahaya di pendengaranku. Wa an yamini nuron, cahaya di sebelah kananku. Wa khalfi nuron, cahaya di sebelah kiriku. Cahaya di belakangku, cahaya di urat sarafku, cahaya di dagingku, cahaya di darahku, cahaya di rambutku, dan cahaya di kulitku. Ini salah satu doa yang dibaca Rasulullah untuk tindak masjid. Di riwayat Muslim wonten redaksi yang hampir sama tapi beda. Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku. Sepatus ke masjid itu pulang hatinya bercahaya. Karena ke masjid itu kita beribadah kepada Allah seperti nyepuh emas. Orang sholat itu kan nyepuh emas, biar jiwa kita makin mengkilap. Jiwa kita makin mengkilap, hati kita makin bercahaya. Maka doa Rasulullah, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di hatiku itu cahaya. Cahaya yang beripat mawon sudah luar biasa, bisa membedakan aneka macam rasa dan warna. Kalau cahaya itu di hati, maka semakin jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang maslahah, mana yang mafsadah, mana yang mengandung ridho Allah, dan mana yang menyebabkan murka Allah. Tapi kalau orang itu hatinya gelap, maka tidak kelihatan olehnya keburukan dan kebaikan. Sulit membedakan. Karena jika hati gelap itu, dia diselimuti oleh nafsu. Kalau nafsu itu maka yang menjadi penuntun hidupnya adalah keinginan. Apa yang dia suka. Wa fi lisani nuron. Ya Allah, jadikanlah pada lisanku cahaya. Sebatas kita bisa falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau kita diam. Waj'al fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah pada pendengaranku cahaya. Sebatas kita sami bisa memfilter yang kita dengarkan yang baik-baik, yang mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Wa fi basari nuran. Jadikanlah pada penglihatanku cahaya. Kajeng nek maca Quran betah suwe. Wa ja'al fi khalfi nuran wa fi amami nuran. Jadikanlah di kiriku dan kananku cahaya. Wa ja'al fi min fauqi nuran wa min tahti nuran. Di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah, berikanlah kepadaku cahaya. Ini doa Rasulullah ketika tindak ke masjid. Ini dari rumahnya. Yang dalam Bismillahirrahmanirrahim, sambil tindakan, sambil nyekel gas. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Allahumma ja'al fi lisani nuran. Allahumma ja'al fi sam'i nuran. Allahumma ja'al fi basari nuran. Allahumma ja'al fi ayami nuran. Fi min fauqi nuran, min tahti nuran, wa ja'alni nuran, seterusnya. Sampai ke masjid, kemudian ketika sampai di pintu masjid membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk kaki kanan, lebet masjid lar kidul mriku. Begitu masuk kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ampun mlebet meneng wae. Karena masjid ini pusatnya rahmatnya Allah. Maka Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada yang panjang, yang panjang. A'udzu billahil azim bi wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfirli dunubi wabtahli abwaba rahmatik. Akhirnya sebagian dipundhut ngarep dhewe karo mburu dhewe, Allahumma iftahli abwaba
Asli pun panjang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan zat yang mulia yang memiliki kerajaan yang abadi dari setan yang terkutuk. Dengan namamu ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Ini masuk masjid. Paling boten Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, kangelan pasang stiker. Pintu masjid pasang stiker doa masuk masjid. Cagak njaba ditulis iki pintu jero tulisi doa keluar masjid, pintu sing mriko ditulisi doa masuk masjid. Engko lak sesasi pun hafal. Nah, sing gedhe sing sepuh-sepuh kajeng saged maca. Sing sak ukuran folio kae. Nah, itu. Budi ngoten apa sak MMT kuwi ya hafal. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika keluar masjid didahulukan kaki kiri dan membaca paling boten Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Nek masuk masjid tahli abwaaba rahmatik, nek matal king masjid abwaaba min fadlik. Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Kaki kiri masuk, kaki kanan miyas king saking masjid, keluar kaki kiri. Sing panjang kados wong nggih wonten bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika Allahumma qsimni minasyaitonir rajim. Ini sing panjang. Sing paling boten masuk kaki kanan Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, blus kaki kanan, keluar Allahumma iftahli abwaaba min fadlik, kaki kiri. Maliane menawi tindak kamar mandi. Kalau masuk kamar kecil, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nek masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Niki tentang doa masuk dan keluar masjid. Keutamaan datang ke masjid dan duduk di dalamnya. Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, man ghoda ilal masjidi waroha, barang siapa yang datang ke masjid dan pulang dari masjid, a'adallahu lahul jannah nuzulan, maka Allah akan menyediakan jamuan surga baginya kullama ghoda waroha, yaitu setiap kali dia pergi dan pulang. Banten masjid niki penuh dengan jamuan Allah. Teng masjid mung turu tok niku, Pak. Wis pokoke turu tok wis. Ya. Di kalangan sahabat itu ada namanya Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu sahabat Nabi sing ra di omah. Tidurnya di masjid, harinya di masjid, dan makan minumnya di masjid. Tidurnya di masjid. Maka masjid Nabi itu tidak pernah kosong dari makanan. Orang-orang kaya itu selalu ke masjid bawa makanan. Sing panen apa digawa kurma digawa. Karena di masjid itu ada ahli sufah. Sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh tapi ditakdirkan tidak kaya. Mereka tidur di masjid, ngopo-ngopo di masjid, omahe ning masjid kuwi. Ada itu, Pak. Ya tidak semua sahabat Nabi itu kaya. Maka ukuran kemuliaan seorang mukmin bukan kaya miskinnya, tapi bagaimana hidupnya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Maka ini menjadi dalil masjid hendaknya menyediakan tempat untuk musafir. Maka kadang-kadang ada masjid yang bagus ditulisi masjid kami buka 24 jam, silahkan mampir, makan minum silahkan, setiap saat disediakan. Paling tidak pop mie karo coffee mix itu disediakan. Jadi pemasjid iki nek pop mie 10 kerdus samedina, lho iki cilik-cilik iki areng iki. Sediakan. Kayak dispenser sing apik niku jajare kayak pop mie aneka macam rasa kuwi, terus ono kopi mix, ono apa susu, ono macam-macam itu. Nah. Ya. Nah begitu masjidnya Rasulullah SAW.
Siapa yang ke masjid akan dijamu. Dan para sahabat berlomba untuk menjamu Ahlus Suffah ini. Ahlus Suffah. Dalam sebuah hadisnya Nabi ngendika, "Idza ra'aitum rajulan ya'tatul masjid." Apabila kamu melihat seseorang yang terbiasa tindak masjid, fashhadulahu bil iman. Maka saksikanlah, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Qala Allah azza wa jal, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi siapa sing wirawiri tindak masjid, memakmurkan masjid, kata Nabi, fashhadulahu, maka saksikanlah bahwa, bersaksilah baginya dia bahwa dia adalah bil iman, dia adalah orang yang beriman. Sambil Nabi ngendika membacakan ayat Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu yang memakmurkan masjid. Maksudnya tanda orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, ya'muru masajidallah, maka dia memakmurkan masjidnya Allah. Memakmurkan itu ya orang turu tok ya memakmurkan. Tidur di masjid, nggih pop mie di masjid, adzan mulih malah ya. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, wudu saking dalam, thumma masa ila baiti min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah, berjalan ke masjid, liyaqtiya faridah min faraid, untuk melakukan kewajiban kepada Allah, kanat khutuwatuh, kata Rasul SAW, maka langkah kakinya yang satu menghapuskan dosa, ihdaha takhutu khoti'ah, satu langkahnya menghapuskan dosa, wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkah yang satunya meninggikan derajat. Saking utamanya tindak masjid, karena orang tindak masjid itu umumnya pasti untuk melakukan amal soleh. Nyolong kota infak ya neng, kuwi arang-arang. Paling 1.000 siji. Sebab kota infaknya ya siji. Kota infaknya 1.000 mungkin wong 1.000. Nah, ada beberapa masjid itu kota infaknya hilang itu ada. Ibu takmir rasa miso-miso, rasa perlu anyel takmir. Itu justru takmir harus introspeksi. Kok nganti kota infakku itu dicolong wong, berarti infakku ora tau kanggo gitu. Sebab nek infake kanggo kotake kosong, malingnya mesti kecewa, ora bakal rono meneh. Kono masjid dadi langganan kota infake ilang, aku berarti takmir masjid ora tau nanjake infake. Nanti wong ngerti iki ditokeh ngono. Ini takmirnya menyanyiakan infak masjid. Gandeng menyanyiakan Allah nyuruh memerintahkan ada maling jipuk kota infake kuwi. Kuwi sing salah ya takmire dhewe kuwi ya. Ora sah nyeneni sing nyolong. Dia tuh ditakdirkan Allah, diperintah oleh Allah menyadarkan takmir masjidnya kon ndang nanjake ditinfake kuwi gitu. Tanjake nggih kafe mik karo pop mie mau ya. Gitu. Masjid kok rene apa-apa, galon reneng, dispenser reneng, kafe mik ora reneng, lha iki masjid apa-apa gitu ya. Gitu. Bergajinya pasang kalau tadi Pak D nek subuhan apa buka ngono kae tambah gandang ngono lho. Coffee mix sik soalnya. Tekan masjid gawe pop meter coffee mix terus as-salatu khairu minan naum, monggo tahajud Bapak Ibu. Dadi suarane ketok cemengkling. Pop mie soalnya. Gitu. Gitu ya. Tabrani dan Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih dari Abu Darda, bahwa Nabi bersabda, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Wa taqaffalallahu liman kanal masjidu baitahu biruh.
Allah memberi jaminan kepada orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Wa rahmatihi wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah, bahwa dia akan diberi ketenangan, diberi rahmat oleh Allah dan keselamatan ketika melintasi sirat pada hari akhir sampai dia masuk surga. Maka ya ben betah piye cepake wifi TV gede, dadi nek nonton Liga Champions ini cetha. Di dispenser popnya komplit ya. Indomie sing soto, Indomie bakso, Indomie macam-macam komplit salah. Belajar dari Joko Karyan ya kan? Belajar dari Joko Karyan. Ya. Masjidnya komplit apa pendek. Ojo nganti ngelokke padune yang masjid golek mangan. Loh, bagi seorang muslim makan itu ibadah. Ngajeng dahar men maca bismillah sik tangan kanan. Bibar dahar maos hamdalah. Jadi enggak boleh ngelokke yang masjid padune gorar nggih pop tok. Loh, nggih pop ning masjid wis ngibadah, dene mlebu masjid wis Allah maftah abu baba rahmatik. Itu rahmat pertama pop mi. Alhamdulillah pop. Gitu. Nah. Kan paman bedina nek orang kerdus ngono patut to Mas Anta. Ah ya. Di nyuguh aku rasa bingung-bingung nyuguh aku cukup curke. Udah. Napa Pak Joko kopi mik napa-napa kan mending ngono tok Mas. Ngoten kira-kira ya. Dadi kakung-kakung niki kira-kira ngantuk lho itu. Niku ngantuk ngersake napa Kong? Nanti kopi hitam apa cepake kabeh ten. Masjid jadi meriah. Masjid jadi meriah. Ngoten Bapak Ibu rahmat Allah. Ya memang itu masjid ini rumah kita. Karena masjid ini tempat kita, rumahnya orang bertakwa, ya layaknya rumah apa-apa dicepaki. Apa-apa dicepaki. Kalau Rasul dulu Zam-Zam cedokono komplit. Minumannya minuman terbaik. Setiap saat dia minum Zam-Zam. Para sahabat yang kaya-kaya itu selalu bawa makanan ke masjid itu. Kalau mereka kan makanan utamanya daging sama kurma gitu. Setiap saat mereka ke masjid nyandal ke kurma itu. Tur kurma yang bukan kayak kurma yang kita makan itu. Kurma yang masih segar yang kudus gitu. Kurma segar mirip apel, kurma sokolo mirip apel napa-napa ya. Apel yang segar ngoten niku lho. Itu ledus. Jadi sahabat itu yang kaya-kaya itu ke masjid bagi. Jadi masjid itu ya tempat kita beribadah, tempat kita nyambung silaturahim, tempat kita ya berbagi dengan yang lainnya. Muga-muga minggu ngajeng pun enten dispenser atau apa enten mereka. Gelas yang kap-kapan kayak wae sing suka nika dadi mungkin iki sing udu coffee mix sinten, udu pop mie sinten, udu kan nggih Pak sameneting ya cocok katanya. Ngaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi inti kajian Senin petang pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan Senin pekan depan. Marilah kajian pada kesempatan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.